Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan melalui video yang sebelumnya sudah saya sampaikan kepada saudara semua, kepada seluruh mahasiswa. Dalam kesempatan kali ini, sebelum kita mulai dan kita lanjutkan mengenai haptun yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya, tentunya mari kita awali terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama, dan bagi yang non-muslim bisa menyesuaikan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Pada sesi kali ini kita lanjutkan mengenai haptun. Nah, kalau sebelumnya sudah saya sampaikan beberapa poin ya, mengenai termasuk dari gugatan juga sudah saya jelaskan kepada saudara semua, dan kita lanjutkan materi yang selanjutnya, penetapan penundaan. Nah, ini alasan penetapan penundaan jika memang nanti dikabulkan ini hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan tun yang digugat tetap dilaksanakan. Nah, jika dikabulkan dalam dua tahap prosesual, nah, oleh Ketua PT UN, oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan. Nah, pengabulan dan pencabutan dibuat dalam bentuk penetapan kecuali yang dituang dalam putusan akhir atau SEMA nomor 2 tahun 1991. Nah, jika ditolak atau tidak dikabulkan apabila ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan pelaksanaan keputusan tun tersebut ini sampai pada putusan akhir. Ini kenapa alasan penetapan penundaan. Nah, cara penyampaian penetapan penundaan. Nah, penetapan penundaan oleh ketua atau majelis hakim apakah dengan cara disampaikan via kurir kepada tergugat atau ekstrak atau amar penetapan via fax atau telegram, atau penetapan lengkap dikirim via pos tercatat atau jurusita. Nah, ini juga sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004. Nah, apabila tidak dilaksanakan atau dipatuhi oleh tergugat, maka dieksekusi. Nah, eksekusi putusan BHT. Ini pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 junto SEMA nomor 2 tahun 1991. Pemeriksaan. Nah, mengenai pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan. Acara yang digunakan ini acara untuk mengenai pemeriksaan, misalnya acara singkat, acara cepat, dan acara biasa. Nah, acara singkat tidak memeriksa pokok sengketa. Nah, tadi mengenai pemeriksaan pendahuluan. Penelitian segi administratif dilakukan oleh panitera, hanya syarat-syarat formalnya yang diperiksa. Rapat
permusyawaratan sesuai dengan pasal 62 ini dilakukan oleh ketua pengadilan untuk menyaring perkara. Tahap ini disebut juga dismissal proses. Nah, pemeriksaan persiapan sesuai dengan pasal 63 dilakukan oleh majelis hakim untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Nah, jika permohonan acara cepat dikabulkan, maka tidak ada tahap ini. Nah, acara singkat. Prosedur acara yang digunakan untuk memeriksa perlawanan dari penggugat terhadap penetapan ketua PT UN dalam tahap rapat permusyawaratan atau lihat pasal 62. Acara singkat ini digunakan untuk memeriksa pemeriksaan perlawanan dan pemutusan terhadap upaya perlawanan. Jika perlawanan dibenarkan, maka penetapan dismissal ketua PT UN gugur demi hukum. Selanjutnya, pokok gugatan akan diperiksa dengan menggunakan acara biasa. Terhadap putusan ini tidak ada upaya hukum. Acara cepat diatur dalam pasal 98-99 dipimpin oleh hakim tunggal. Pemeriksaan dengan acara ini didahului oleh adanya permohonan kepada ketua pengadilan dengan alasan adanya kepentingan dari penggugat yang cukup mendesak. Dalam waktu 14 hari setelah permohonan, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidaknya permohonan. Jika dikabulkan, 7 hari setelah penetapan oleh ketua pengadilan harus sudah ditentukan waktu dan tempat sidang tanpa pemeriksaan persiapan. Tenggang waktu jawab jinawab tidak boleh melebihi waktu 14 hari. Pemeriksaan ini dilakukan oleh hakim tunggal. Acara biasa, pemeriksaan dengan acara biasa diatur mulai pasal 68. Jangka waktu pemeriksaan tidak boleh melebihi waktu 6 bulan sejak registrasi perkara. Pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim. Pemeriksaan diawali dengan adanya pemeriksaan persiapan. Jangka waktu pemanggilan dengan pemeriksaan tidak boleh kurang dari 6 hari. Nah, proses beracara di PT UN, ya, keputusan final, ya, ada gugatan. Ini yang tadi yang sudah saya jelaskan, ya, dismissal proses oleh ketua PT UN, ini yang tadi sesuai dengan pasal 62 tadi, apakah itu NO atau verset, ya. Nah, ketika tadi lolos, maka pemeriksaan persiapan, ya ini juga sudah diatur pada pasal 63 tadi, ini gambar aluran yang proses beracara di PT UN-nya. Kemudian pemeriksaan dalam sidang tadi yang sudah saya jelaskan dan alurnya sampai pada putusan, ya. Pemeriksaan dalam sidang pasal 68, pasal 98 dan putusan di pasal 108.
Nah, tadi kalau dismisal proses oleh Ketua PT UN, kalau NO, ya tadi yang sudah saya jelaskan, gugatan perlawanan DTW 14 hari. Nah, ini apakah tadi yang mengenai dismisal, supaya saya back kembali biar nanti dari gambar bagian yang sudah saya jelaskan tadi biar jelas. Nah, ini yang tadi mengenai pemeriksaan, ya. Tadi dismisal. Nah, ini yang acara cepat. Nah, diatur dalam pasal 98 sampai 99 dipimpin oleh hakim tunggal, ya, dalam waktu 14 hari setelah permohonan ketua pengadilan mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidaknya permohonan. Jadi yang sudah saya sampaikan melalui melalui gambar ini sudah ini memberikan gambaran kepada saudara semua. Nah, ketika lolos, ya, ini yang tentunya dalam pemeriksaan persiapan. Nah, supaya di dalam pasal 63 ini juga yes. Nah, ini pemeriksaan persiapan ini sesuai pasal 63 ini dilakukan oleh majelis hakim untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Nah, jika permohonan acara cepat dikabulkan maka tidak ada tahapan ini. Nah, ini gambarnya yang di bagian kalau memang di tadi yang sudah saya jelaskan di apa namanya. Nah, di pemeriksaan, ya, jika sudah dikabulkan tidak ada tahapan pemeriksaan persiapan. Ini sudah diatur di dalam pasal 63. Kemudian bagian proses pemeriksaan gugatan di PT UN. Ya. Bagian proses dari mulai gugatan sampai panitra, sampai ketua, sampai ke majelis hakim, dari gugatan tahap 1 ini penelitian administrasi. Ya. Nah, ke panitra tahap kedua ini proses dismisal, menolak atau mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara atau skorsing. Dia menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan cuma-cuma. Menolak atau mengabulkan pemeriksaan acara cepat, menetapkan perkara diperiksa dengan acara biasa. Nah, ini dari sampai pada ketua. Kemudian sampai pada majelis. Tahap ketiga ini pemeriksaan persiapan. Tahap keempat sidang terbuka untuk umum. Dari bagian 3 dan keempat ini pada proses pemeriksaan gugatan di PT UN sampai pada tahapan ke majelis. Ya.
proses pemeriksaan perkara dengan acara cepat sesuai dengan pasal 98 dan pasal 99 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Gugatan disertai permohonan acara cepat pada Ketua PT UN TTW 14 hari sampai pada penetapan. Nah, sampai pada penetapan, ini permohonan ditolak sekaligus dalam penetapan tersebut ditetapkan pemeriksaan dilaksanakan dengan acara biasa. Nah, proses pemeriksaan selanjutnya apakah permohonan itu diterima sampai pada penunjukan hakim tunggal DTW dalam waktu 7 hari, DTW 7 hari, ya. Kemudian penetapan hari sidang tanpa pemeriksaan persiapan tahapannya. Nah, setelah penetapan hari sidang tanpa pemeriksaan persiapan, nah jawaban dan pembuktian masing-masing pihak tidak lebih dari 14 hari. Ketika sudah jawaban dan pembuktian, ini nanti akan ada kesimpulan sampai pada putusan. Tahap pemeriksaan perkara dengan acara biasa. Pemeriksaan persiapan oleh majelis hakim ini tujuannya adalah untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Nah, dari mulai pembacaan surat gugatan sampai pada jawaban tergugat, kemudian ada replik penggugat, kemudian duplik tergugat, kemudian sampai pada pembuktian. Nah, tentunya dalam pembuktian ini dari bukti surat atau tulisan, bukti saksi-saksi. Setelah pembuktian dilakukan, kemudian ada kesimpulan. Nah, setelah ada kesimpulan, lalu ada putusan. Nah, dari proses ini nanti saudara bisa memahami alur tahap pemeriksaan perkara dengan acara biasa. Nah, proses berperkara di peradilan tun, katun final. Ini gugatan pasal sesuai dengan pasal 54 PT-UN pasal 50 sampai ke tahapan banding ini ke PT Tun sesuai dengan pasal 51 sampai pada tahapan proses ya sampai pada kasasi pasal 131 ke kasasi ke Mahkamah Agung pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Nah, ini dari kalau kita melihat gambar proses berperkara di peradilan tun, ya tadi kalau sesuai dengan PT Tun, PT-UN pasal 50, dari katun ini yang tadi yang sudah final. Nah, ketika ini sudah dari katun ini belum final, ya, ini tentu ada keberatan. Nah, pejabat pembuat keputusan, kemudian banding administrasi kepada instansi banding administrasi. Nah, ini dari katun yang belum final ini juga sesuai dengan pasal 48 ayat 1 alurnya. Jadi nanti
mengenai gugatan juga diatur di dalam pasal 48 ayat 2 sampai pada PT Tun, kemudian sampai kasasi dan sampai pada Mahkamah Agung. Kasasi juga kalau kita perhatikan mengenai gambar di sini, jadi urutannya sudah jelas arahnya dan petunjuknya. Jadi proses berperkara di peradilan Tun ini ketika Tun final, ya ini sampai pada tahapannya sampai pada Mahkamah Agung, ya ketika gugatan, kemudian sampai pada PT UN, Petun, kemudian sampai pada banding, PT Tun, sampai pada Mahkamah Agung, ya kasasi. Nah, ketika belum final, Katun belum final, tentunya ada keberatan dari pejabat pembuat keputusan, lalu sampai pada Petun, ya Petun, kemudian banding, ya banding. Ya, dari pejabat pembuat keputusan ini nanti kemudian banding administrasi dan instansi banding administrasi. Nah, dari petunjuk di sini sudah jelas bahwa ketika ini dalam Katun final dan Katun yang belum final, alurnya sampai pada ke Mahkamah Agung ini akan jelas dan mungkin saudara juga akan bisa memahami. Nah, terkait dengan pembuktian, alat bukti yaitu surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim, ini juga diatur di dalam pasal 100. Keadaan yang telah diketahui umum tidak perlu dibuktikan. Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Ini juga sudah diatur di dalam pasal 107. Nah, orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sesuai dengan pasal 88, keluarga, sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa. Istri atau suami salah satu pihak yang bersengketa meskipun sudah bercerai. Anak yang belum berusia 17 tahun, kemudian orang yang sakit ingatan. Nah, ini mengenai orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sesuai dengan pasal 88. Oke, saya rasa sudah cukup dan materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya sebenarnya sangat banyak dan dari awal sampai pada kelanjutan kali ini semoga saudara semua bisa memahami secara maksimal dan ketika apa yang sudah saya sampaikan di sini nanti juga bisa lebih diperdalam lagi dari berbagai referensi. Nah, kalau misalnya saya sampaikan secara keseluruhan, mungkin nanti tidak maksimal juga. Nah, saya harap nanti saudara bisa melengkapi berbagai referensi-referensi yang akan memberikan referensi yang bisa bermanfaat mengenai Hatun, ya, supaya saudara juga mau belajar tidak hanya apa yang saya sampaikan saja, tapi saudara bisa lebih mendalami
selain apa yang saya sampaikan di sini, tentunya ini mungkin belum maksimal ya. Saya rasa sudah cukup dan saya akhiri cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.